nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah fadlun minallah. Begitu. Hadir kan? Ya. Alhamdulillah Allah kasih pemahaman. Alhamdulillah orang-orang yang susah ngapalin ini sebagainya. Sehingga di situ kita tahu diri gitu ya. Oh, tahu diri dia tuh. Ternyata ini dari Allah. Oh, saya pintar nih ya, kalau sama Allah dihilangin kepintaran, hilang dong gitu. Begitu. Wah, saya ini banyak harta. Oh, ya kalau udah dihilangin hartanya miskin dong. Dan tidak merasa bahwa ini adalah buah daripada pribadi. Oh, ini yang harus dihadirkan. Ini akan menghilangkan kesombongan. Menghilangkan kesombongan. Jadi harus sadar diri. Kalau di dalam Taisirul Khalaq kan ayyatadzakara ihsanallah. Kita ingat dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Cuma kadang kita mania, kadang nih, saya sering di jalan ada tulisan fadlum minallah. Keren itu. Mobil fadlum minallah. Ya. Tapi itu apa namanya? Ditempelnya di mobil Fortuner, di mobil Pajero, di mobil yang bagus-bagus. Pas mobilnya masih carry mah nggak ada tulisan fadlum minallah tuh. Waktu masih motor mah nggak ada tuh mereka begitu tuh. Ya. Jadi seolah-olah kalau mobil butut itu bukan dari Allah. Rumah, rumahnya besar, fadlum minallah. Keren itu ya. Pas lagi ngontrak apa semua ngedumal mulu. Ya Allah, saya ini hidup susah banget. Ya Allah, begini. Waktu enak kita lupa. Ini sering begini. Ya. Makanya penting tuh ayat tadzakar Allah penting. Seorang berilmu itu harus hadir pun seperti itu. Keilmuan yang ada pada dirinya ya bukan daripada buah daripada apa namanya kerajinan dan sebagainya. Karena faktor manfaat yang susah itu barokah. Saya juga yaitu adanya kitab Ta'limut Ta'alim kan. Ini penyusun kitab ini kan beliau itu berpikir, kenapa dia pintar tapi pulang itu nggak jadi seorang alim gitu. Dicari apa? Kadang biasanya itu nggak punya anak, sombong dan sebagainya. Sempat kan ada satu cerita kisah santrinya lebih Ahmad Asy-Syatiri yang santrinya itu sampai dia sudah hafal kitab Minhaj. Dia hafal banyak kitab, nggak tanggung hafalnya karena sudah pintar dan sebagainya. Akhirnya pengajian gurunya kadang suka bolos. Lebih dari itu, status dia masih santri, dia nerima job jadwal tanpa izin gurunya. Sampai dia berangkat ke salah satu perkampungan dakwah. Pas gurunya Syed Ahmad Asy-Syatiri, beliau bertanya ke santri-santrinya, si Anu kemana, si Fulan kemana? Oh, lagi ngisi pengajian di kampung sana. Izin nggak? Kalau kita istilah lurah asrama atau ke pengurus apa gitu, nggak ada kabar. Ke beliau pun sebagai gurunya nggak ada izin, berangkat. Kata beliau, ya udah, kalau dia berangkat sendiri, dia berangkat jasadnya, namun ilmunya tetap di sini. Nyampe di sana, alumni Syed Ahmad Asy-Syatiri udah tahu nih, ini santri cerdas, pintar dan sebagainya. Ternyata ketika dia memulai assalamualaikum, dia diam. Semua ilmu yang ada di ingatannya itu hilang semua, lupa, bengong. Akhirnya dia menangis sejadi-jadinya. Tapi yang disayangkan, kesombongannya hilang.
murid-muridnya Habib Said Asatiri, Ahmad Asatiri, dia nggak mau. Udah kamu pulang sana ke pondok minta maaf sama gurumu gini-gini ini. Dia nggak mau. Sampai meninggalnya dia hanya sebagai menjadi tukang jam tangan. Saya punya guru. Cerita guru saya Akang Khair, Akang Lebak. Beliau cerita dia punya murid. Murid punya guru selain daripada guru saya. Ilmu nahwunya itu belajar ngaji alfiyah di salah satu ulama terkemuka di masa itu di daerah Cianjur. Nah, gurunya punya anak perempuan, usianya masih anak-anak, belum wayah dinikah. Namun punya murid nih, guru saya nih, saya pun ngaji sama beliau. Sayang ini anaknya pinter. Saya dibilang ilmu alfiyah itu turunlah ke dia. Ya. Karena melihat seperti itu, gurunya ingin anak perempuannya dinikahi oleh muridnya itu. Tapi ini beliau nggak mau menikah sama anak gurunya. Kenapa? Anak gurunya masih kecil, belum waktu, masih umuran 9 tahun mungkin ya. Masih kecil lah, masih kecil banget gitu. Akhirnya beliau istikharah. Dan istikharahnya pun nggak bagus. Kalau guru saya bilang itu istikharahnya itu mimpi ada ular besar. Dia berantem sama ular itu. Walaupun akhirnya ular itu kalah. Akhirnya diambil hikmah daripada istikharahnya ini, dia akan mendapatkan rintangan yang sangat lumayan. Beliau mikir khawatir beliau nggak kuat sabarnya. Umpama dianya kuat, istrinya nggak kuat, khawatir seperti itu. Ular gambarannya. Karena dari hal itu akhirnya beliau berangkatlah izin mondok ke mana, ke Sukabumi, ke tempat saya mondok di situ. Nah, guru saya Kang Wer tahu, ini rijalnya nih, ini santri gagah nih dari Cianjur ini, ahli alfiyah. Akhirnya di sana dibilang sama guru saya itu, nih kalau mau ngaji alfiyah nih sama ini aja. Jadi banyak santri itu ngaji sama beliau tuh. Cuma pas dibuka kitabnya, kitab alfiyah, kosong kitabnya, nggak ada tulisan, kosong, blank dia. Alfiyahnya hilang, hafal 1000 bait hilang, semuanya hilang. Nangis tuh. Ilmu alfiyah saya itu ngaji dari dasar, di situ nggak ada. Dijajahkan alfiyah oleh guru, sehingga kembali lagi alfiyahnya, cuma alfiyahnya bukan alfiyah dari Cianjur. Beda lagi kalau penjelasan guru itu, alfiyahnya itu penjelasan dari satu kawan, bukan yang dari Cianjur. Dia bilang tuh, saya tuh pengen yang dari Cianjur nih, pemahamannya gini-gini sebagainya. Akhirnya beliau datanglah ke Cianjur, minta maaf. Ya, alhamdulillah gurunya masih ada, dimaafkan dan kembali lagi. Nah, ini guru saya suka cerita, perkara yang model begini aja, efek nggak nurut sama guru, hilang ilmunya. Apalagi bikin guru ewek, bikin guru sakit hati dan sebagainya. Omongan